sistematis, artinya dari potongan-potongan latihan tadi, dari yang mudah dulu ke yang sukar. Bagaimana jadinya kalau seorang pelatih renang, gini loh renang, pelatihnya nyemplung, kemudian langsung menunjukkan gaya berenangnya, apakah gaya bebas atau gaya dada, langsung pasti anak-anaknya begitu nyemplung tenggelam semua. Makanya kita tahapannya dari kolam yang pendek ke yang gampang sekali di ini oleh anak-anak, kemudian juga tahapannya dari menarik dulu ayunan lengan, kemudian melatih juga drive kakinya, kemudian disatukan, itulah yang namanya part of dari training ya, dari latihan, membagi-bagi bagian latihan sehingga latihan itu bisa sistematis, yaitu tadi dari yang mudah ke yang sukar, kemudian dari yang sederhana ke yang kompleks. Yang sederhananya mana? Yang tadi itu tangan aja. Yang kompleksnya mana? Ketika tangan dan kaki digabungkan, itu sudah kompleks. Dan yang lebih kompleks lagi adalah ketika dia sudah bergeraknya maju di air, kemudian dia juga harus melakukan gerakan yang lain, misalkan salto atau apa pada saat kembalikan pula yang disebut dengan gerakannya kompleks. Jadi setiap kali pelatih hadir di kolam renang, maka prinsip ini harus selalu diterapkan. Apakah sistematisnya dipakai atau bagaimana? Kemudian harus dilakukan berulang-ulang. Nah tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk melatih tarikan saja itu udah harus dilakukan berulang-ulang, supaya ketika melakukannya berulang-ulang, setiap kali gerakan yang dilakukan berulang-ulang, maka akan muncul gerakan yang disebut namanya otomatisasi gerak. Jadi tanpa diperintahkan juga udah pasti nyemplung. Nah kayak para pelatih sekarang ketika dicemplungin aja, dikagetin gitu, udah pasti tangannya narik begini dan kakinya juga menggayus seperti itu. Artinya itulah otomatisasi gerak itu akan keluar. Makanya para pelatih renang sampaikan kepada atletnya bahwa gerakannya akan terus diulang-ulang, itu tidak boleh membuat kita menjadi bosan, karena hanya itulah yang membuat kunci anak-anak kita melakukan gerakan itu dengan secara otomatis. Kemudian ada prinsip yang selanjutnya adalah bahwa sekian hari kian bertambah bebannya. Maksudnya bebannya itu adalah beban latihannya, baik intensitasnya yang ditambahkan maupun volumenya yang ditambahkan. Tetapi dua kubu ini selalu bertolak belakang. Kalau volumenya ditinggikan, maka intensitasnya harus menengah sampai dengan ke bawah, atau rendah sampai dengan sedang. Volume selalu berbicara tentang jumlah berapa ratus meter, sedangkan atau berapa ribu meter, sedangkan intensitas selalu berhubungan dengan kecepatan. Kalau di renang kecepatannya semakin tinggi kecepatannya, maka intensitasnya semakin tinggi. Maka orang tidak akan bisa melakukan volumenya tinggi, intensitasnya tinggi. Bayangkan aja kalau volumenya misalkan 5.000 meter tapi sprint, bisa apa enggak? Ini pertanyaan saya, kalau volumenya tinggi. Tidak. Oke, jadi bisa sih berenangnya 5.000 meter pakai intensitasnya tinggi atau sprint, tapi bisa masuk rumah sakit, maksudnya gitu, bisa pingsan. Oke, saya lanjutkan. Ini ada tujuan latihan. Setiap seorang pelatih datang ke kolam renang pasti memiliki tujuan, yang di sini akan disebutkan beberapa tujuan. Yang pertama adalah multilateral physical development, yaitu membangun kemampuan fisik secara menyeluruh. Fisik yang seperti apa yang dibutuhkan oleh seorang perenang? Otomatis latihan darat sama latihan di air jelas akan berpengaruh, bedanya sangat besar. Dulu pernah ada penelitian latihan endurance di darat dengan latihan endurance-nya di air terhadap kemampuan berenang atlet renang jarak jauh tetap aja berbeda. Lebih bagus ya specificity of trainingnya dipakai, yaitu latihan di air untuk olahraga air, latihan di darat ya untuk olahraga darat gitu lah. Jadi bagaimana sekarang multilateral physical development-nya untuk cabang olahraga renang? Nah, saya pernah diskusi dengan Pak Sudrajat bagaimana menerapkan multilateral physical development untuk cabang olahraga renang adalah bermain-main di air. Contohnya adalah mencari barang yang tenggelam, kemudian anak disuruh mencari berapa lama dia ada di dalam air, kemudian berapa lama teman yang lain bisa menemukan atau bisa lari-lari di air, atau dengan berbagai macam cara. Itulah hal-hal yang bisa meningkatkan kemampuan fisik di dalam air ya. Dan tolong selalu diingat bahwa karakteristik cabang
cabang olahraga air, latihan peningkatan fisiknya tetap di air akan jauh lebih bagus karena sesuai dengan karakteristiknya. Yang kedua adalah tujuan dari latihan ini adalah spesifik physical development, yaitu melatih kemampuan fisik secara khusus, yaitu bagaimana cabang olahraga renang, nomor-nomornya, kemudian andalannya yang mana, ya itulah yang dilatihnya. Kalau nomornya adalah nomor gaya bebas, tentu untuk melatih fisiknya juga yang lebih sinkron untuk gaya bebas. Latihannya seperti apa. Kemudian untuk taktik skill, otomatis setiap kali kita melatih taktik technical skill atau kemampuan melatih para atlet kita, yang digali adalah potensi untuk meningkatkan kemampuan fisik sampai dengan optimal. Kalau buat saya udah bukan juga cukup lagi bukan optimal, tapi harus sampai dengan titik yang maksimal sesempurna mungkin. Karena dengan kesempurnaan gerak seorang atlet renang maka akan meningkatkan kecepatan. Kan ada beberapa hal yang bisa meningkatkan kecepatan ya. Bisa dengan weight training, bisa dengan latihan beban di darat, kemudian juga bisa dengan yang paling bagus adalah dengan memperbaiki kualitas teknik berenangnya itu sendiri, ditambah dengan weight training itu jauh akan lebih bagus. Kemudian ada yang namanya taktik ability, jadi melatih taktiknya. Latihan taktik renang seperti apa sih? Nah tentunya pasti melatih taktik renang ya tidak akan terlepas dari latihan skillnya tadi. Kemudian tujuan dari latihan yang lain adalah untuk melatih faktor-faktor psikologis. Nah, pastinya juga setiap kali anak-anak nyemplung ke lapangan atau ke kolam renang, pasti di situ ada unsur untuk melatih kemampuan mental. Misalkan para pelatih, oke, sekarang latihan berenangnya hanya 1000 meter, tapi kenyataannya dikasihnya 1500 atau 2000 meter. Anak-anaknya bilang, kok sudah selesai? Enggak, catatan saya masih begini. Anak-anaknya tahu bahwa itu anaknya sudah menghitung, tapi sengaja pelatih meningkatkan seperti itu adalah untuk menguji kemampuannya dia bisa bertahan atau tidak di dalam kelelahan seperti itu. Karena atlet yang hebat adalah atlet yang bisa bertahan di dalam kelelahan. Atlet yang bisa meningkatkan kebugaran multilateral physical development adalah atlet yang bisa bertahan dalam kelelahan. Itu adalah salah satu, ya nanti mungkin bisa lagi digali lagi. Kemudian ada juga yang untuk maintenance saja, untuk maintenance kesehatan. Jadi kita datang ke kolam renang itu bukan untuk meningkatkan prestasi seperti Pak Sudrajat dan saya, bukan untuk meningkatkan prestasi, tapi itu untuk rekreasi, untuk kesehatan. Kemudian pada saat masuk ke kolam renang datang melatih juga di situ pasti ada tujuan lain, yaitu theoretical knowledge atau transfer knowledge. Setiap kali melatih, sebisa mungkin pelatih selalu ada evaluasi dan koreksi. Jangan datang kasih materi cemplung udah selesai pelemasan pulang. Sebaiknya evaluasi itu selalu disampaikan kepada per individu atlet supaya atletnya juga selalu dapat merekam. Sehingga dari rekaman-rekaman seperti itulah nanti pada hari latihan yang akan datang dia masih ingat, oh koreksi yang kemarin adalah ini, koreksi yang lalu adalah begini. Maka akan digabungkan semakin koreksiannya banyak semakin akan menyempurnakan kemampuan atlet. Kemudian ada para pelatih itu sering berkata, saya tuh melatih itu berkualitas apa enggak gitu kan. Kadang-kadang enggak pede. Ternyata ada sebuah rumus di dalam kepelatihan bahwa kualitas latihan seorang pelatih itu ditentukan oleh banyak faktor. Yang pertama ternyata adalah performance atlet. Jadi apabila atletnya datang dalam keadaan happy, dia antusias banget ingin diberikan materi latihan, nah itu akan sangat match antara ilmu yang diberikan oleh pelatih, dilatih oleh pelatih, atletnya juga mau banget dilatih. Bahkan ada istilah atletnya kalau lagi happy dilatih secapek apa juga nggak akan berasa gitu ya, karena dianya lagi moodnya bagus. Nah tapi ada juga ketika performance atlet itu datang ke tempat latihan dia tidak mood, lagi bete, lagi kesel sama kondisi di sekolah atau kesel sama orang tua atau sama teman. Itulah yang menyebabkan ketika pelatih memberikan informasi apapun dia akan tertolak terus dari mainnya tuh keluar tuh dia akan nolak terus. Bahkan kalau dipaksakan cenderung dia akan lebih mudah untuk cedera. Makanya kondisikan ketika masuk di kolam renang atau masuk ke area pelatihan, kondisikan
Jadi jangan sampai atlet dalam keadaan tertekan atau dalam keadaan kesel dipaksakan latihan. Biasanya ya yang ada adalah habit, yaitu kebiasaan melakukan gerakan yang salah karena dia tidak happy, dia melakukan gerakannya asal-asalan, sehingga ini adalah time too much untuk melakukan perubahan, jadi nggak dapat apa-apa. Kemudian ada pertandingan. Zaman sekarang orang bisa mengadakan pertandingan atau open turnamen itu bisa sebulan sekali, seminggu sekali, bahkan bisa hari ini latihan, besok ke tempat lain ikut bertanding lagi. Para pelatih yang hebat seharusnya sudah cerdas, bisa menentukan kapan atlet saya bisa bertanding atau tidak. Tidak semua event bagus untuk diikutin karena harus melakukan recovery. Recovery itu tidak hanya masalah teknis, tidak hanya berurusan dengan capeknya dia, tetapi juga kelelahan masalah mental. Pada saat recovery juga bisa melakukan perbaikan-perbaikan atas teknik yang masih kurang pada atlet. Jadi jangan terlalu banyak dia ikut bertanding. Kemudian fasilitas bagus memotivasi atlet untuk berlatih lebih semangat lagi. Ada kemampuan pelatih. Nah ini tadi makanya saya berikan para pelatih renang luar biasa sekali ya, ingin selalu menambah kemampuannya, ingin selalu menemunya, kan tidak harus selalu melalui penataran, tidak melalui coaching klinik, tidak harus selalu, mungkin bisa diskusi dengan orang yang lebih berpengalaman sehingga selalu ada perbaikan pada dirinya. Kemudian namanya pengetahuan dan kepribadian para atlet. Ini juga ada atlet yang yang tentang olahraga renang, mungkin dia pengetahuan dari bapaknya atau dari dari orang lain atau dari atlet yang aware terhadap pengetahuan tentang renang, maka dia akan lebih match ketika diberikan pelatihan. Ada banget juga nggak mau tahu, pokoknya kayak gitu ya, gitu aja diperbaiki ya saat bilang di kolam aja begitu. Kira ini Mora itu udah pasti mempengaruhi kualitasnya dia untuk menjadi atlet yang berkualitas. Ada penemuan atau ilmu pendukung ya. Jadi ilmu pendukung ini adalah ya salah satunya adalah ilmu kepelatihan. Setiap kali ada ilmu yang baru, kalau dulu kan susah sekali mendapatkan ilmu itu dari perguruan tinggi. Kalau sekarang banyak sekali di klub-klub atau di cabang olahraganya, dan ini akan mempercepat kemampuan para pelatih, meningkatkan kemampuannya, dan ini bisa ditransfer kepada para atlet. Kemudian motivasi. Di sini ada hal yang mempengaruhi kualitas latihan, itu adalah motivasi. Pertanyaan saya, motivasi siapa yang harus besar? Ayo, siapa yang tahu motivasi siapa? Oke. Jadi harus dua-duanya. Kemarin di hataran kemarin di coaching clinic harus atlet katanya, harus pelatih, harus dua-duanya. Ketika motivasi yang besar itu muncul dari dalam diri atlet, otomatis dia tadi itu sudah open mind, maka performa di juara pasti ada dorongan untuk berlatih lebih bagus. Makanya motivasi atlet itu sangat luar biasa pengaruhnya kepada kepada kualitas latihan. Apalagi punya pelatih yang memiliki motivasi yang tinggi juga. Jadi jangan sampai atletnya punya motivasi yang tinggi, pelatihnya tidak punya motivasi yang tinggi, nanti nggak match. Ya, jadi harus ada dua-duanya. Kemudian yang terakhir adalah bakat. Nah, bagaimanapun bicara tentang bakat, tetapi jangan salah, ketika bakatnya besar tetapi work hard-nya tidak ada, maka bakat ini tidak akan menjadi apa-apa. Tapi kalau bakatnya besar kemudian digabung dengan work hard, maka dia akan menjadi sesuatu. Kalau di luar negeri, terutama di negara-negara maju, kalau ada atlet yang sudah dalam kurun waktu tertentu dia tidak kemampuannya untuk keluar dari cabang olahraga ini. Kalau di Indonesia mungkin belum bisa ya, atlet kita latihan misalnya orang, Bu, anak itu udah 3 tahun tuh gini terus main bed terus suruh pindah aja, pasti kita lemparin sama orang tuanya ya. Jadi kita nggak bisa seperti itu. Cuman ternyata bahwa atlet yang tidak berbakat itu terlalu banyak menyita waktu untuk kita latih. Tidak berbakat itu tidak bisa dilatih, bisa saja atlet tidak berbakat tapi dia memiliki kemampuan motivasinya yang besar, kemudian juga dia work hard yang sangat besar, maka atlet yang berbakat bisa kalah.
pengetahuannya, di mana pengetahuannya bertambah, dan dia juga harus ada kepribadiannya yang luar biasa. Jadi ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi sebisa mungkin pelatih adalah seorang tokoh atau seorang idola bagi para atletnya. Sesempurna mungkin tampil di depan atlet, bukan berarti kita harus pakai kedok. Bahkan anak saya, ketika anak saya dimasukkan di klub bulu tangkis, karena saya ingin sekali anak saya jadi atlet bulu tangkis. Padahal udah difasilitasi itu sama saya, beli sepatu, raketnya, tasnya semua sudah lengkap. Hanya 2 kali dia latihan. Ketika yang itu dia nama lagi orang. Ketika saya sampaikan kenapa tidak mau latihan lagi, anak saya bilang aku nggak suka karena pelatih itu merokok ke tempat latihan. Betul, dia merokok di sebelah kiri, tangan kiri, dan yang tangan kanannya ngoper gitu ya. Artinya ini sudah update, karena saya memang menanamkan bahwa merokok tidak baik untuk kesehatan. Itu saya tanamkan kepada anak saya, dan itu ternyata anak saya menolak, saya nggak mau lagi main bola. Nah, hal itu adalah cerminan bahwa pelatih harus menjadi seorang tokoh yang diidolakan bagi para atletnya. Kemudian di sisi lain juga akan match kualitas latihan itu apabila atletnya juga memenuhi 4 unsur kualitas prestasi. Komponen syarat prestasi itu adalah kemampuan fisik, kemampuan teknik. Kalau kemampuan fisiknya bagus, maka diberikan teknik apapun biasanya akan cepat, gampang diterima, dan bisa dilakukan. Kemudian kalau fisiknya bagus, tekniknya bagus, taktiknya pasti bagus. Ketika diinformasikan informasi seperti apa, ini akan match. Tetapi kalau fisiknya jelek, tekniknya pasti susah sekali neratnya. Apalagi yang selanjutnya, apalah yang terakhir adalah soal mental. Makanya ada istilah ini nih, gabungan kemampuan fisik, teknik, taktik akan membangun kualitas mental yang luar biasa. Ini 3 jelek biasanya mempengaruhi yang 3 belum terbangun. Kemudian ini yang saya ingin sampaikan adalah prinsip-prinsip latihan. Tadi sama Pak belajar bahwa prinsip latihan itu yang pertama adalah multilateral, yang kedua ada spesialisasi, yang ketiga adalah individualisasi. Ini individualisasi banyak banget poin-poinnya, sedangkan yang multilateral yang lainnya itu hanya satu sendiri aja. Apa itu yang dimaksud dengan multilateral? Kalau para pelatih renang ingin atletnya mencapai peak performance di sini, di paling ujung itu adalah golden age, biasanya itu adalah usia-usia mahasiswa, maka perkuatlah multilateralnya. Multilateral adalah tadi latihan gerakan yang kompleks, semua dilatih gerakan itu. Jadi kalau atlet kita atlet renang, meskipun gerakannya hanya menggayuh dengan tangan atau bergerak dengan tangan dan gerakan kaki, tapi gerakan lain harus tetap diajarkan. Kalau dalam istilah yang lebih leluasa adalah ajarkan dia melompat, ajarkan dia bergelundung, ajarkan dia terlungkup, ajarkan dia telentang, kemudian ajarkan dia juga melompat atau menjaga keseimbangan. Nah, ajarkan pola-pola seperti itu. Kapan dilakukannya? Boleh setelah latihan, boleh menjelang latihan sebagai pemanasan. Intinya dia harus memiliki pengayaan gerak. Kenapa pengayaan gerak ini penting bagi atlet untuk bisa berprestasi? Ketika atlet itu biasa bergerak dalam bentuk apapun, maka ketika diberikan tips tentang renang, maka akan mudah dia melakukannya. Kalau dulu pengalaman saya lama menjadi atlet. Saya 13 tahun di tim nasional, saya juga pernah menjadi pelatih nasional. Apa sih yang sudah oh iya, saya baru sadar bahwa SD itu saya ikut bulu tangkis. Sekarang kalau SD itu bulu tangkisnya ikutan tenis meja, ikutan juga grup maraton atau lari juga ikutan senam. Bahkan hampir setiap sore itu saya bergerak terus. Tapi ditaruhnya di di rumput-rumput yang tebal, saya jungkir sana jungkir sini. Dan seperti itu. Itu dulu tidak ada yang ngajarin, tapi saya senang banget ketika jam 3, jam 4 setelah selesai sholat asar saya lari ke lapangan. Itu apa yang saya lakukan adalah seperti itu. Bayangkan tidak pernah diajarin, saya sudah bisa handstand, sudah bisa handspring, padahal itu sesuatu yang sangat sulit gitu. Tetapi kenyataannya ketika saya masuk SMP dan saya baru belajar karate, saya mendapat materi. Bahkan SD itu saya kelas 2 kelas
renang lagi. Ternyata di basket karena diajarkan footwork dan agility yang kuat, otomatis akan mempengaruhi kemampuan dia menggayungkan kaki di air. Dan sampai sekarang juga kan golden age-nya, dan pada usia 30 akhirnya golden age-nya sangat sangat paling lama dia bertahan ya. Sangat bagus untuk meraih prestasi di usia golden age. Kalau di Soviet selama lebih dari 30 tahun itu orang melakukan penelitian tentang pentingnya multilateral. Ya. Kemudian ini mengapa multilateral itu penting? Ternyata multilateral itu adalah sebagai pembentuk fondasi yang kuat, fisiologis dan psikologis. Fisiknya yang mana? Jelas multilateral itu akan membentuk kekuatan otot yang bagus, tetapi secara normal. Kemudian akan membentuk skelet yang bagus karena digerakkan terus. Hati-hati, makanya ketika atlet usianya masih terlalu dini, usia-usia SD, diberikan pembebanan latihan yang terlalu berat, padahal di dalam sambungan-sambungan tulang kita itu pertumbuhan. Kalau tadi Pak Albert bilang bahwa kalau tumbuhan itu tumbuh dari pucuk yang kelihatan, tapi kalau manusia tumbuh kelihatan karena ada tulang epifisis itu. Ini misalkan tungkai ya, ke atas ini adalah paha, maka ada sambungan namanya tulang epifisis. Kalau dia pembebanannya terlalu capek, maka dia akan, sehingga tidak jarang yang latihan terlalu berat pada masa usia SD dia pertumbuhannya menjadi pendek. Kemudian ada faktor yang memperkuat untuk apa? Fungsi fisiologis, jantung, paru, ginjal, kemudian sistem hormon. Kalau atlet pada usia dini diberikan latihan terlalu berat, maka fisiologisnya akan terganggu, terutama fungsi jantung. Karena jantung, penelitian menunjukkan atlet yang berlatih sekali capek akan terjadi penebalan dinding jantungnya, sehingga pacu jantungnya akan menjadi lebih cepat seperti orang dewasa. Bayangin aja kalau anak-anak pacu jantungnya seperti orang dewasa akan menjadi seperti apa. Kemudian akan terjadi juga kelainan pada pencernaan. Atlet yang terlalu capek latihannya pada usia-usia anak-anak, terlalu juga berat latihannya, dia rasanya pengaruhnya terhadap pencernaan. Karena minum juga udah malas, karena terlalu capek, makan juga sudah tidak berserat. Kemudian yang paling ini kita khawatirkan adalah ternyata ada temuan bahwa atlet yang terlalu dini dipaksakan latihan terlalu berat, ada kelainan hormon, bahkan ada yang terjadi defisit hormon. Jadi itu tadi, atletnya tidak berkembang. Bahkan pada beberapa kelompok wanita, digesti hormon ini menyebabkan perempuan menjadi terlambat menstruasinya, yang seharusnya usia 10-11 tahun zaman sekarang sudah mens, atau 12 tahun sudah mens, tidak mengalami mens sampai usia 20 tahun atau 22 tahun. Nah, ini kan bahaya sekali. Kemudian ada faktor psikologisnya. Kenapa multilateral ini penting? Ternyata kalau diterapkan multilateral, maka sistem psikologisnya akan menjadi lebih kuat. Dari segi
ya, atau dia juga masih gabung-gabung dengan cabang olahraga lain, makanya dia berprestasinya lambat. Bahkan tidak jarang dia di usia 18 tahun. Kemudian pada pertandingan distance, karena dia sudah mulai dewasa ya, prestasinya sudah mulai dan lebih sedikit cederanya. Adalah yang sering ditampilkan adalah ini adalah penelitian biologi ya. Dilihat kelompok-kelompoknya ini kapan anak-anak latihan untuk benar-benar aktif, latihan untuk menang. Ini sudah ada kelompoknya, silakan aja dibaca. Kemudian ini yang multilateral development, gerakannya apa saja, sekalipun cabang olahraga renang, sesekali anaknya dibawalah latihan di darat gitu, bisa melatih agility-nya, pelindungan. Kenapa? Bagaimanapun juga ada side effect dari semua gerakan ini. Yang adalah prinsip individual. Prinsip individual itu tidak selalu berprinsip bahwa satu atau dua individu yang sama persis sekalipun dia adalah kembaran. Ada usia biologis, usia latihan, dan usia riwayat latihan. Usia biologis ini ada berhubungan dengan kematangan seksual. Perempuan dikatakan sudah dewasa atau sudah akil balik ketika menstruasi. Laki-laki dikatakan sudah kematangan seksualnya sudah dikatakan dewasa di mengalami mimpi basah. Sedangkan usia kronologis ada suatu contoh sama-sama anak ini, tetapi yang ini disambungkan dengan usia latihan. Sama anaknya 12 tahun, tetapi yang saat kecilnya bergerak terus, istilahnya aktif gitu. Yang ini nih pendiam aja, otomatis kemampuan motoriknya yang ini akan lebih bagus. Otomatis kemampuan fisiknya juga yang ini akan bagus. Oleh karenanya, apa yang harus dilakukan oleh seorang pelatih ketika ada menemukan ini, yang harus dilakukan adalah pelatih harus hati-hati. Yang ini mungkin tidak pernah capek latih, ini sebentar aja gampang capek. Nah, makanya harus ada pemisahan, yang ditambah, yang ini mungkin porsinya tidak ditambah ya. Kemudian ada status kesehatan. Kondisi kesehatan dan perubahan dasar fisiologi itu bisa dipertimbangkan ya. Ada atlet yang karena kesehatannya beban latihannya juga tidak bisa dipaksakan sama. Misalkan kalau beban latihannya bisa dibedakan karena statusnya kesehatan. Bisa saja atlet yang asma gitu ya, bisa juga atlet yang sakit-sakit lain sehingga dia tidak bisa disamakan bebannya. Kemudian stres dan kecepatan pemulihan. Atlet yang mengalami ini dia menerima tekanan pada saat latihan, sama-sama capek, ada yang dia lagi interval training ya, di kolam, cek pulse, cek denyut nadinya. Ada atlet yang gampang sekali denyut nadinya turun dari latihan yang capek, kemudian gampang sekali turunnya. Ada yang sama sekali tidak, lambat sekali, artinya dia kualitas fisiknya masih di bawah, jadi nggak bisa disamakan. Yang denyut nadinya sudah mencapai 130, 140, oke, gaul lagi, latihan lagi. Yang ini karena lemah, dia mungkin masih 150, 160, ya jangan. Itu istirahat aktif ya. Kemudian ada penambahan beban berlebih. Yang ini yang bawah nggak usah dilihat. Maksud dari yang di atas ini adalah bahwa memberikan beban latihan, kalau minggu ini ditargetkan 100 meter 10 kali, minggu depan bisa nggak 100 meter 15 kali, minggu depannya bisa nggak 100 meter jadi 20 kali, dan seterusnya. Tetapi tetap harus diperhatikan ada fase di mana atlet harus melakukan latihannya turun, jangan terus-terusan naik. Ini 1.500, minggu depan 2.000, minggu depannya lagi udah 3.000, minggu depannya lagi udah 5.000. Kapan waktu restnya? Tetap harus microcycle-nya 3 kali, naik,
kondisi ini tidak bisa dicampur adukan. Kalau ada atlet saya lagi mens, makanya kita harus terbuka ya atau mungkin jadi sehingga bisa pelatih juga lebih care-nya kepada kelompok orang yang berbeda. Tapi juga jangan sampai ditipu. Dulu saya juga jadi pelatih nasional, ada atlet, sampai saya lagi mens, ya, jadi saya nggak terlalu paksa kan. Saya lapor ke teman saya sesama pelatih, sampai saya lagi mens, ya. Minggu depannya lagi dia ngomong lagi kayak gitu lagi, supaya saya lagi mens. Akhirnya tegur sama para pelatih, kamu ini dari kemarin mens, minggu depan minggu sekarang mens, minggu kemarin juga mens, apa kamu keguguran katanya gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu, tapi pelatih tidaknya sudah tahu lah catatan-catatan seperti itu untuk mengapa. Kemudian ada yang disebut variasi latihan. Para pelatih harus cerdas ketika memberikan materi latihan kepada atlet itu tidak bosan diberikan materi latihan yang terus itu saja. Maka berikanlah bentuk-bentuk latihan yang berbeda supaya atlet tidak boring ya. Ini mengurangi kebosanan. Ini salah satu contoh untuk melatih otot pectoralis major. Yang sebelah kiri menggunakan karet, yang sebelah kanan menggunakan dumbbell. Artinya sama-sama untuk melatih pectoralis major, tetapi bentuk latihannya berbeda. Kemudian ada yang namanya metode latihan. Berapa? Waktunya 5 menit lagi. Oke, dikit lagi kok. Ada yang namanya metode latihan. Selama ini melatih hanya faktornya dengan motorik saja. Ya, strike lane. Ya, gayuhan ini kakinya diam. Ya, kakinya bergerak, tangannya diam. Itu adalah latihan motorik. Tetapi ada penelitian bahwa ada satu metode lagi yang harus dilakukan oleh para pelatih, itu namanya near motorik. Near itu artinya tidak, motorik itu artinya bergerak. Jadi latihan tanpa gerakan. Loh, gimana caranya latihan tanpa gerakan? Ternyata visualisasi